Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya Bapak dan Ibu, hari ini kita paksain gimana caranya Bapak dan Ibu harus yakinnya tingkat dewa. Yakinnya harus tingkat tinggi. Bapak dan Ibu kan udah diajarin sama Pak Ustadz, sama Pak Kiai, sama Pak Ustadz, sama Pak Kiai. Bapak dan Ibu paksain. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Paksain, sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Sholat Badiah Qobliyah jangan bolong. Ya, sholat Badiah Qobliyah jangan bolong. Sholat Tobat jangan bolong. Dan sifat 18 jangan dilanggar. Nah, kalau Bapak dan Ibu, kayak contoh tadi tamu RDAY. Alhamdulillah, dia cair 90 miliar. Alhamdulillah. Tadi barusan dia cair 90 miliar. Dan alhamdulillah dia kasih ke kita 3 miliar. 3 miliar ya? 3 miliar. 3 miliar tunai. Tadi kasih 3 miliar tunai. Tanda terima kasih dia udah dipaksa sama Pak Haji. Suruh bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Sedekah subuhnya gak boleh bolong. Sedekah Jumat Barokahnya gak boleh bolong. Sholat Badiah Qobliyahnya gak boleh bolong. Sholat Taubatnya gak boleh bolong. Sifat 18-nya gak boleh ada. Nah, dia lakukan Bu selama hampir 3 tahun. Tapi gak terkabul. Akhirnya kemarin dia privat khusus yang 100 juta. Privat khusus yang 100 juta di Hotel Dharma Wangsa. Di Hotel Dharma Wangsa di Kemang, Prapanca. Ya. Nah, kita ngobrol bareng. Akhirnya kita kulitin Bu. Karena dia udah sedekah 10 juta lemot. Sedekah 10 juta kedua lemot. Sedekah 10 juta ketiga lemot. 10 juta keempat lemot. Saya bilang, udah lo sedekah yang 100 juta aja. Kita privat di Hotel Dharma Wangsa. Yang lebih eksklusif, kita ngobrol sambil santai. Nah, alhamdulillah dia praktekin, alhamdulillah dia cair 90 miliar. Nggak taunya apa Bu yang dia langgar. Dia itu hobinya julid, yang seperti di tadi Pak Kiai terangin. Dia hobinya gibah. Gibahnya masih apa Bu? Sama cucunya. Jadi dia suka ngomong sama ibunya. Ibunya tuh anaknya dia. Tolong dong kasih tahu tuh si cucunya tuh. Kalau bangun mesti begini. Itu nggak boleh Bu. Padahal tuh anak kecil, masih kecil. Nah, coba Ibu lakukan mulai nanti pulang dari sini. Julidnya nggak boleh, gibahnya nggak boleh. Seperti yang diterangin sama Pak Kiai sama Pak Ustadz Ginanjar. Saya mau Bapak dan Ibu di bulan Desember 2025 yang hadir di sini dan yang nonton YouTube dan yang nonton Instagram, yang nonton Facebook, yang nonton itu TikTok harus hajatnya terkabul, akhir tahun berangkat umroh gratis. Amin. Gimana caranya? Saya nggak mau tahu. Paksain. Pak Haji, apakah saya dengan ya latihan, ini kan masih bulan Oktober, November, Desember, masih ada 3 bulan. Maksud nggak bisa latihan, nggak boleh julid, sama nggak boleh gibah. Sama siapa? Sama diri sendiri, sama Allah, dan sama orang lain. Orang lain tuh bisa anak, suami, mertua, ipar, sepupu. Contohnya kalau sama tetangga apa sih? Bapak dan Ibu di rumah punya tempat sampah. Nah, tetangga sebelah ngelempar sampahnya di tempat kita. Kita ngomong sama istri kita, "Mah, itu kok tetangga buang sampah di tempat kita sih? Enak-enaknya aja sih." Itu ngomongin orang nggak? Iya. Nah, nggak boleh Bu. Apa artinya buang sampah? Taruhlah nilainya buang sampah. Kita bayar bulanan sampah. Berapa sih kalau di rumah kita misalkan? 15.000. 15.000 ya.
Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Iya, Jeng. Iya Bu, gede hajat. Apa artinya 15.000 per bulan kita bayar sampah? Anggap aja kita bayarin dia, namanya ilmu RDAY legowo, lapang dada. Kalau dulu kita marah. Sekarang janganlah Bu. Sekarang gede hajat apa gede jengkel? Gede hajat. Sekarang gede hajat apa gede komen? Gede hajat. Apa artinya 15.000? Jadi mesti legowo. Tukang sayur. Lewat. Biasa kita kalau kembalian gak pernah kita ambil. Karena ngikutin ilmu RDAY. Kembalian 2.000 kita gak ambil. Dulu kan kita 2.000 ngambil micin. Ngambil Lada bubuk. ya ada bubuk. Sekarang enggak lah. Nah, tukang sampah di hari itu nggak mau berhenti di depan rumah kita, berhentinya lewat dari rumah kita, agak 2 rumah. Dia berhentinya di sono. Kita udah mulai tuh. Tukang sayur udah kita belanjain. Bukannya berhenti di sini malah berhenti di sono. Itu ngomongin tukang sayur apa tuh? Gibah gak? Gibah. Hah? Iya, tanpa pengetahuan tukang sayur. Begitu juga tukang sampah. Tukang sampah padahal kita suka bungkusin makan. Bukannya diangkat, malah sebelah sono dulu diangkat. Itu gibah gak? Gibah. Nah itu dosanya ibu tahajud, baca Quran. Dosanya ibu bangun jam 00, senyum mandi pagi. Kesedot sama dia. Kalau gak ada dosanya ibu, kalau gak ada pahalanya ibu, dosanya dia pindah ke kita. Janganlah. Saya mau Bapak dan Ibu harus berangkat umroh tahun ini. Paksain. Gimana caranya? Semuanya. Bareng anak yatim. Kalau haji nggak bareng anak yatim. Karena anak yatim nggak berangkat haji. Jadi nanti 2026 kita berangkat haji. Kita targetin 400 dah bisa berangkat, 200 laki 200 perempuan. Amin. Visanya furodah Pak. Jadi Bapak daftar hari itu, bikin paspor hari itu juga berangkat. Gak usah yang visa reguler kelamaan 10 tahun 15 tahun enggak lah, bisa gak? Jadi Bapak dan Ibu mulai hari ini latihan gak boleh julid. Tau gak julid? Nyinyir tahu? Gak usah saya terangin lagi kan? Nah bisa ya, Bapak juga bisa kan? Terutama kering 1, anak, mantu, cucu, saudara kandung, ipar, sepupu, besan, nggak boleh. Walaupun dia nggak tahu kita omongin, Bapak dan Ibu udah diem, mulutnya diplester aja deh. Seperti siapa Pak Haji mulutnya diplester? Seperti Nabi Zakaria yang nggak hamil istrinya, dikunci mulutnya sama Allah. Berapa? 3 periode apa berapa tuh? 3 periode. Nah, bunting. Nah, kalau ibu, saya nggak mau bunting. Udah cukup lah beginilah. Ya buat apa ibu bunting? Saya nggak penting. Saya mau ibu berangkat umroh dan berangkat haji, visa furoda gratis. Amin. Gantinya bunting. Jadi ibu mau bunting apa umroh gratis? Umroh. Hah? Oh iya, jangan bunting ya. Saya nggak setuju. Jadi hari ini ML ibu dulur ya. Nanti ML-nya di Mekah ya. Jadi pulang bunting. Jadi maunya saya Pak, Bu. Ya kan nanti kita ML bareng. Ibu dengan pasangannya. Kita janjian. Teng! Mulai. Teng. Udah stop. Keluar gak keluar pokoknya udah berangkat ke masjid. Ya kan soalnya kalau kesiangan nanti ibu bapak dan ibu gak kebagian tempat di Mekah. Kalau kesiangan bapak dan ibu sholatnya di depan toko. Betul Pak Haji. Betul? Betul. Coba cerita pengalaman sholat di depan toko kesiangan. Karena dia ML. Iya, jadi malam itu kebetulan kata ustadznya bilang, oh bagian Haji Marco nih dapat bilik biasa. Bilik hidup. Jadi kita dikasih bilik. Malam itu katanya bilik kasih sayang. Jadi bagian saya pas mau sholat subuh biasanya kita jam 2 udah berangkat.
itu kita kebetulan jam 3:30 kita berangkat karena mandi dulu kan. Sebagian teman itu mandinya ngantri. Jadi kita datang ke masjid itu udah buru-buru. Sampai sana pintunya ditutup. Pintu Masjidil Haram ya Pak Haji. Jadi kita sholatnya di ini apa di depan toko-toko itu, toko-toko. Jadi kita pas untuk bawa sejadah, tapi tetap aja pasir-pasir tuh kena ke kita semua Pak Haji. Jadi diusahain nanti, karena biasa untuk teman-teman di sini biasa sholat bangun jam 00, nanti di sana nggak latihan dulu ya latihan Pak. dulu Bu, di sini, ya. Indonesia latihan jam 00. Ya. Jadi Bapak dan Ibu paksain jam 1 udah berangkat ke Masjidil Haram atau ke Nabawi. Iya betul. Saya maksain. Kenapa? Banyak orang yang pada julid dan gibah di YouTube. Apaan tuh Pak Haji maksain anak yatim kecil-kecil suruh tahajud wajib. Bu, Pak, kalau dia nggak kita biasain, nanti bangunnya siang. Tuh. Kalau dia nggak kita biasain, nanti dia ke masjidnya siang, nanti nggak kebagian tempat. Betul, Pak Haji. Makanya kita maksa, harus anak yatim bangunnya pagi. Dua, apaan sih Pak Haji macet-macet anak yatim suruh nginep di Hotel Mega Cipayung Puncak. Hampir sekarang setiap hari Sabtu malam Minggu. Jadi anak yatim hari Sabtu habis asar berangkat ke Hotel Mega Cipayung Puncak, latihan nginep di hotel. Setiap minggu. Jadi kalau Bapak dan Ibu pengen lihat anak yatim nanti bisa di sana. Jadi anak-anak yatim mau berangkat umroh, udah kita latihan nginep di Hotel Mega Cipayung Puncak. Latihan mandinya pakai shower. Karena di sini rata-rata mandinya pada pakai gayung. Latihan kalau naruh anduk di atas, tidak naruhnya di backtub. Jadi jangan sampai keset buat anduk. Jangan malu-maluin RTI. Jangan ada bacaannya welcome Pak Haji. Ya. Welcome. Ya, jangan ya Pak, malu ya Pak. Pak, ayo Pak ke masjid. Lah itu kok Bapak pakai anduk kan welcome. Itu bukan anduk Pak, itu keset. Ya, jadi anak yatim sekarang setiap minggu 20 anak berangkat ke Hotel Mega Cipayung. Berangkatnya hari Sabtu jam 12, masuk hotel jam 1 jam 2. Nanti pulangnya hari Minggu jam 2. Udah mulai latihan nginep di Hotel Mega Cipayung Puncak. Setiap minggu. Paksain setiap minggu. Dipilih berangkat. Yang tahajudnya nggak bolong, berangkat. Yang tahajudnya nggak belum berangkat. Jadi sekarang yang tahajud pada antri, pada minta dipilih tahajud. 20. Nah, Bapak dan Ibu nggak usah latihan nginep di hotel, nggak usah. Bapak dan Ibu tinggal lihat aja tutorialnya video di YouTube cara nginep di hotel. Bisa kan Pak, Bu? Jadi cara nginep di hotel Bapak dan Ibu mesti apal kan? Kaki kanan dulu apa kaki kiri dulu naik ke tempat tidur deh. Kanan ya. Nah kedua. Ketiga, yang dibilang sama Pak Ustadz sama Pak Kiai tadi itu alhamdulillah 100% benar. Jadi hindarin julid sama gibah. Biar pahalanya Bapak dan Ibu yang bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud baca Quran 12 juz, sedekah subuh, sedekah Jumat barokah, sholat badiah dan sholat tobat, jangan sampai rembes bolong. Jadi kalau Bapak dan Ibu nimba air taruh di kolam, nimba, Bapak dan Ibu nimba taruh air di kolam dengan harapan kolamnya penuh, nanti bisa buat mandi, nggak taunya nggak bisa buat mandi. Kenapa? Bawahnya bocor. Rembes. Apa tuh? Julid sama gibah. Udah diisi air penuh, udah baca Quran, udah 12 juz, pahalanya nggak ada zero. Nggak boleh. Yang Pak Haji Marco cerita, tetangga beli Pajero, kata Haji Marco, tetangga beli Pajero, sebelahnya yang nggak suka beli apa? Panadol. Jadi SMS. Senang melihat orang sedih. Nah, senang melihat orang sedih. Sedih melihat orang senang. Janganlah. Jadi namanya SMS.
Nah, buat Bapak dan Ibu yang ada di grup, tolong populerin ilmunya RDAY. SMS, nggak boleh. Biar kita nanti satu grup bisa berangkat semua. Amin. Contohnya ini ada Mbak Rahma, Mbak Rohma. Grupnya Pak Rohma namanya? Gembiraria. Saya mau satu grup Gembiraria berangkat semua. Amin. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu nanti kita reuni pulang dari hotel, pulang dari Masjidil Haram atau Nabawi, kita nanti makan sarapan pagi bareng di hotel. Gitu. Kalau namanya visanya Furodah, hotelnya pasti berbintang 5. Nah, jadi kita eksklusif. Sambil ngobrol. Enak, enak banget lah, nanti sambil wisata. Anggap aja di dunia, di Indonesia kita berjuang. Nanti kita surganya di sana. Pak Haji, nanti kalau berangkat haji, kan saya nggak punya uang buat sangu. Dikasih Bu, Pak dikasih. Jangan takut. Ya, yang penting praktekin dulu. Nah, sekarang ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Yuk. Ada nggak pertanyaan? Pinjam mic-nya. Yuk, bebas. Bebas. Yuk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Ustadz, saya ingin menanyakan masalah ML. Saya kan seorang janda, nikah dengan bujang. Saya janda anak 3, nikah dengan bujang. Ibu umurnya berapa sekarang? 46. Bujangnya? Bujangnya sekarang umur 40 tahun, waktu nikah bujangnya umur 29. Sekarang masih ngaceng nggak bujangnya? Alhamdulillah Pak Ji. Makanya kalau ML itu minta banyak gaya Pak Ji. Kadang-kadang saya suka. Ibu sama bujang dapat anak gak nikah? Dapat, alhamdulillah 2. Oh 2. Ya. Yang sama almarhum 3. Jadi 5. Jadi 5. Ibu dari 3 almarhum, 2 bujang. Ya. Lahirnya normal semua apa ada yang sesar? Sesar 1 Pak Ji. Yang normal? Yang normal pertama, terus sama Enggak, yang normal jadi 4. 4. Itu Nomor alat 2 kelaminnya, kembar. itu alat kelaminnya segede kaleng Hongkuan ya. Malah nomor 2 kembar Pak Ji. Oh iya. Alhamdulillah 3 kilo waktu lahir. Tapi alat kelaminnya sekarang rapat lagi udah. Alhamdulillah Pak Ji, ya mungkin. Mungkin. Suami saya rasain Pak Ji. Apa kata suami? Ya agak dikit lah. Apa? Dikit-dikit. Dikit-dikit gimana? Dikit oblak. Aduh. Oblak. 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 Jadi kalau oblak tuh enaknya sambil main sambil batuk ya? Kan habis lahiran kembar Pak Ji 2 sekaligus normal Pak Ji. Dua-duanya? Iya 3 kilo. Hari-hari 3 kilo Pak Ji. Jadi kata suami yang kedua ini, mama udah oblak dikit. Cuma mintanya banyak gaya Pak Ji. Oh banyak gaya. Iya. Contohnya gaya apa aja udah ibu praktekin? Gaya apa aja? Kadang-kadang tuh saya yang suka nggak sereknya Pak Ustadz. Minta gaya nungging itu gimana Pak Ustadz? Bisa nggak? Yang nungging ibu apa? Suami? Sayanya Pak Ji suruh nungging gitu. Ibu suruh nungging? Iya. Di tempat tidur apa di kamar mandi? Di tempat tidur. Oh iya. Iya cuma kadang-kadang. Jadi kepalanya ibu nyusap ke bawah. Pantatnya naik ke atas. Kepalanya ibu nyusap ke bawah, pantatnya naik ke atas. Iya. Hah? Iya. Hah? Iya. Bu, nih Haji Marco kan lagi nggak balance. Coba Bu praktekin dulu kayak gitu gimana bentuknya. Malu Pak Ji ya. Makanya itu gimana Pak Ustadz? Oh iya. Kadang-kadang Tepuk tangan dulu dong sebelum dijawab sama Pak Ustadz. hati saya suka nggak serak gitu Pak Ustadz. Baik. Di kitab ini ada kitab Fathul Ijar, Ukudul Jen. Ada seorang wanita mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasul, suami saya ini suka berhubungan tapi dari belakang. Itu boleh Bu. Cuman itu khawatirnya jangan sering. Itu karena bisa kena penyakit stroke itu Bu. Laki-lakinya tapi. Itu boleh tidak jadi haram. Cuman jangan sering. Jangan sering. Oh iya Pak Ustadz.
Itu lemah, nanti lutut kita lemah di situ. Lututnya itu di kitabnya, kitab Fathul. Karena yang jadi tumpuan dengkulnya suami ya Pak Ustadz ya. Iya. Dengkulnya buat tumpuan, Bu. Tumpuan. Gitu. Tapi kalau kita ibu di bawah, suami di atas, ibu ditidurin sambil ditekan, itu luar biasa, Bu. Kurang Langsung senang jadi saya kalau di tempe. bawah Pak Haji. Kurang senang kalau di bawah. Ibu, Iya. tapi kan nanti kan jadi ayam geprek. Kalau di atas Bu ya, maaf ya, di atas itu di Fathul Hijrah juga jangan sering ibu di atas karena khawatir karena kencingnya itu kencing ini apa saluran kencing dia terganggu. Saluran kencing. Ya memang Kan ibu kan suka di atas. Gak boleh, Bu. Gak boleh. Ibu begini-gini kan? Gak boleh. Abis suka curang Pak Haji. Apa? Suka curang. Curangnya gimana suami? Dia duluan, saya belakangan. Gitu. Dia udah ngerasain enak, saya belum. Gitu Pak Oke, Haji. nanti diajarin sama Pak Kiai. Ayo Pak Kiai, ilmunya. Supaya keluarnya barang. itu zolim Pak. Kalau misalkan Bapak berhubungan, ada boleh namanya ajal ya. Ajal itu gini, misalkan kita keluar sperma laki-laki, boleh di luar, tapi harus persetujuan istri, namanya ajal itu kan, di luar. Mama mau keluar gitu ya. Ya, jadi kalau misalkan Bapak, ini memang gini, di kitabnya itu begini, kalau berhubungan dengan istri Pak, ini kita pikiran itu memang jangan ini Pak Haji Marco, jangan terfokus kita. Kata Pak Haji buat aja gambar macan di depan. Ya, gitu kan. gambar macan. Seperti mau nerekam suami, ntar suami nggak keluar-keluar. Jadi gini, sebetulnya yang suami dengan istri itu Pak ya, itu kan ibadah. Kita bukan karena nafsunya, tapi ibadahnya di situ Pak. Sebetulnya dalam hukum itu kita memakai obat-obat kuat itu nggak boleh. Nggak boleh itu karena berarti kita nafsu dong. Jadi bukan ibadah di situ. Nah, bagaimana caranya, triknya, strateginya agar suami tidak cepat keluar itu memang harus ngobrol apa ya? Itu ada cirinya, Pak, ada tata caranya. Itu bisa keluar bareng bersama. Ketika suami hubungan keluar bareng, rezeki di situ muntah semua, Pak. Rezekinya luar biasa. Jadi usahakan Bapak dengan istri itu berbarengan di situ. Bagaimana caranya berbarengan di situ? Kayak agendanya kan barengan terus itu. Ya, ada teknik RDA ya Bu, gampang. Kalau suami mau keluar spermanya lama, pada saat ML, ibu sambil ML cerita tentang tagihan macet. Malehoy jadinya Pak Haji. Turun lagi jadinya Pak Haji. Apa? Malehoy. Oleh hoy. Iya jadinya. Oleh hoy. Oh, lebay. Oh lemas, alat kelamin suami lemah. Lagi kalau masa Yang tadinya udah ngaceng jadi nggak ngaceng ya? Oh ibu pengalaman? Ya gitu deh Pak Haji. Oh pengalaman, alhamdulillah. Jadi bagusnya jangan ngomongin tentang tagihan macet dong. Ya. Hah? Masalah yang enak-enak aja Pak Haji ceritanya, jadi bikin semangat. Oh jadi cerita yang enak-enak aja ya. Gimana contohnya Bu? Biar ngaceng terus nggak lehoy kata ibu tadi. Ya, Pengalaman gitu ibu? aja. Ngomongnya malu Pak Haji. Nggak apa-apa. Ayo. Perhatiin Pak, Bu, perhatiin Pak. Ini langsung guru S3. S3. Profesor, doktor, insinyur. Ayo. Cara ML biar ngaceng terus, nggak lehoy-lehoy. Ayo Bu. Malu Pak Haji ada anak. Aduh, tepuk tangan dulu dong biar anaknya tidur. Dah, anaknya tidur, ayo. Ya bilang, ayah jangan keluar duluan ya, bareng udah terus gitu Pak Haji. Oh, ibu nyemangatin. Heeh. Terus. Iya. Walaupun depannya lobang, terus. Tapi bener Bu, akhirnya terus tuh Bu. Iya. Kuat terus tuh, ngaceng Iya, terus. Iya. Ngaceng terus. Udah yuk buruan ya, cepetan bareng. Baru gitu bareng Pak Haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Langsung teriak cair gitu Pak Haji. Bu, bisa gak kalau ML biar ibu hajatnya cepat terkabul, Apa, Pak? suami dipriwitin. Jadi Bu ML sambil di mulutnya bawa periwitan. Prit. Bisa gak Bu? Hah? Terketawain Pak Haji. Apa? Terketawain Pak Haji. Diketahuin sama siapa? Sama ayahnya.
Sama ayahnya? Iya. Oh iya, jangan ya. Umi ngapain sih peprimitan gak jelas gitu. Aduh. Ada lagi ya Bu pertanyaan? Udah itu aja Pak Ustadz, makasih banyak Pak Ya. Ustadz jawabannya. Ya. Tapi gak apa-apa ya Pak Ustadz? Enggak apa-apa Bu. Enggak apa-apa. Jangan sering aja gitu bilang kasihan. Ya, yang mau nanya? Gak ada pertanyaan kali ya? Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum. Man, ambilin uang bibit man. Yang nanya kasih uang bibit man. Nih di tas hitam gue man. Kasih uang bibit 3 lembar man. Biar dia nyentongin kayak Haji Marco cair 10 miliar. Pasti. Ayo Pak, pertanyaannya Pak. Nama saya Ngadino dari Depok. Ngadino. Dari Depok. Ngadino. Ya. Bisa gak namanya diganti? Buka dulu karetnya. Pertanyaan apa no? Ya, saya bekerja sebagai di perumahan dan sebagai buruh harian. Dan saya suruh jual rumah gitu Pak Haji. Caranya gimana Pak Haji biar rumah itu laku buat hasil saya yang jual. Diajak ngobrol bos, diajak ngobrol. Lo ke rumah itu lo ajak ngobrol. Lo ajak ngobrol. Kayak Haji Marco kan alhamdulillah cair 460 miliar. Dia ijab dari 2014 baru cair alhamdulillah 2025. Diajak ngobrol. Rumah, tanah kamu gue mau jual ya. Tapi lewat gue. Sambil lo pipisin kalau itu tanah. Kalau rumah jangan lo pipisin. Tapi lo ajak ngobrol, lo colek alat kelamin lo tempelin di tembok. Colek alat kelamin lo tempelin di tembok. Kalau rumah, lo numpang dulu sama pemilik rumah. Kalau rumah lo sendiri, ya lo sambil ngerjain. Tapi kalau rumah orang lain, lo numpang. Saya mau ke toilet dulu boleh gak? Boleh. Lo colek. Untuk rumah lewat saya ya. Banyak bos. Marketing perumahan, marketing mobil. Alhamdulillah dia maksain privat di bawah. Alhamdulillah bos sekarang udah pada punya perumahan sendiri, udah punya showroom sendiri. Jadi lo praktekin, alat kelamin lo colek, tempelin ke dinding tembok itu. Siap. Sampai kapan Pak Haji? Sampai alat kelamin lo nempel di tembok. Bohong gak laku. Jadi begitu aja Pak Haji. Ya diajak ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yo, mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Man, yang tadi nanya kasih uang bibit man. Biar manjur man, pulang hajatnya langsung terkabul. Saya sabdain man. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lo pegang aja Saya kasih dia. Ntar yang nanya dari kasih. Pekalongan Pak Haji. Ya. Saya kemarin udah datang ke sini bulan yang lalu. Saya privat 10 juta. Ya. Terus potong kambing 1 juta. Ya. Hajat saya itu, tanah saya itu yang di Cekias Parung, itu diserobot sama mafia Pak Haji. Ya. Ya, terus tapi surat-surat masih nama saya murni gitu. Pertanyaannya. Pertanyaannya itu supaya tanah saya cepat dibayar sama PT, itu yang saya udah memberikan kuasa sama orang. Apa yang saya kerjain itu yang harus bayar, apa yang saya berikan sama yang saya beri kuasa gitu Pak Haji. Ibu beri kuasa sama dia bisa dipercaya gak orangnya nanti kalau dia dibayar apa gak nakal? Ya saya belum tahu itu yang persisnya gitu. Tapi udah saya berikan surat kuasa sama beliau gitu. Bu, jangan sembarangan kasih surat kuasa Bu. Ibu mesti ada di notaris, harus ada di lawyer. Kalau nggak nanti Ibu dibohongin Bu. Iya. Jangan kelihatan blow on-nya banget. Ibu kan udah kelihatan blow on, jangan kelihatan blow on-nya banget. Ibu udah blow on, Terus? tapi jangan banget. Ibu tuh Terus? kelihatan blow on. Iya Pak Haji. Terus apa yang harus saya lakukan itu Pak Haji biar tanah saya itu cepat dibayar sama Gampang Bu, Ibu nanti cari fotokopi suratnya. Ya. Ibu uruk di tempayan dari tanah liat, diuruk pakai beras.
sambil ibu ngomong di beras itu. Surat tanah itu Pak Haji. Iya fotokopinya kan aslinya nggak ada. Aslinya ada gak? Ada. Hah? Yang saya berikan kuasa itu fotokopinya. Aslinya di mana? Aslinya di saya. Oh ya udah diuruk di beras, di tempayan. Nanti diajak ngomong. Di rumah. Di rumah. Pekalongan. Di rumah. Iya. Ibu ajak ngomong. Iya, Pak. Saya nggak nguruk kamu ya. Saya cuman minta kamu pindah kepemilikan. Karena saya mau apa? Kamu harus mau. Jadi kayak orang tuh disapi. Begitu. Anak kecil nenen disapi. Iya, Kan Pak. pentilnya kan dikasih minyak kayu putih. Iya, Pak. Dikasih brotowali. Disapi. Iya, Pak. Ibu juga begitu. Kalau nggak mau nenenin suami, nenen ibu dikasih brotowali. Nanti suami nggak bakal nenen. Kalau saya udah saya lakukan, saya kencingin itu tanah. Boleh, itu juga boleh. Terus saya bawa ke Pekalongan. Boleh. Saya kencingin setiap hari 1 kali. Boleh. Sambil saya ucap gitu. Cepat Boleh. dibayar. Kalau nanti itu tanah yang ibu kencingin setiap hari numbuh pohon pisang, itu biasanya dibayar kontan. Iya. Bisa? Bisa Pak. Yo, Man, kasih uang bibit, Man. Yo, siapa yang nanya? Kasih uang bibit, Man. Ayo. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Nama saya Salim Pak dari Bekasi Pak. ya. Pertanyaannya apa? Saya pengen sedikit curhat Pak Haji. Apa? Sedikit curhat. Curhat. Ya. Gue dengerin apa tidur? Asal muasalnya anak saya kan dulu pernah minat ke Akmil. Terus saya disuruh bayar sama oknum bintang 2 sampai berapa berapa kali tes tuh. Rupanya gagal Pak Haji, saya dibohongin. Ya. Nah, saya sekarang terlilit hutang. Nah, gimana Ya. solusinya Pak Haji supaya tuh bisa keluar dari hutang dan Bos, Ya. utang itu tidak akan bisa lunas kalau belum waktunya lunas. Jadi kalau Bapak belum waktunya lunas, dilunasin gak bakal lunas-lunas. Contohnya apa Pak Haji? Orang bunting. Orang bunting kan 9 bulan. ya Baru 3 bulan, bisa gak lahiran? enggak. Gak bisa, kan belum waktunya lahiran. Utang juga kalau belum waktunya lunas gak bisa dilunasin. Sholat subuh. Gue mau sholat subuh sekarang. Allahu Akbar. Diterima gak sholat subuhnya? Enggak, orang belum waktunya subuh. Belum waktunya mati, pengen mati. Bisa gak? Gak bisa. Akhirnya ini Bapak minum racun, ketahuan tetangganya. Ketahuan anaknya lagi lewat, Bapak lagi kejang-kejang. Gak jadi mati. Nah, sambil utangnya nanti lunas, Bapak praktekin ilmunya RDAY. Siapa? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Sedekah subuh jangan bolong ke anak yatim kurung. Sedekah Jumat barokah jangan bolong ke anak yatim kurung. Salat badiah qobliyah, salat taubat sifat 18. Sambil belum lunas Bapak praktekin itu dulu. Nanti utangnya Allah yang lunasin, wasilanya bisa lewat Haji Marco. Siap. Nanti Bapak utangnya berapa semuanya? Saya ketemu jenderal itu 95 juta. Itu pun hasil pinjam dari BRI, Shopee sama Pegadaian Pak Haji. Oke, nanti Haji Marco yang lunasin. Ada berapa lagi utangnya? Cukup segitu? Cukup. Oke, nanti Haji Marco genepin jadi 100 juta aja ya. Amin. Oke, praktekin dulu. Siap. Ya, nanti saya bilang sama Haji Marco, bayar lunas. Siap, Pak. Ya. Yo, Man kasih uang bibit Man, biar dia bisa manggil duit miliaran kayak Haji Marco. Yo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Haji, maaf mau tanya, anak saya kan kena kista, tapi tinggalnya jauh di Padang. Itu caranya bagaimana Pak Haji? Oh gampang. Kista itu penyebabnya karena jengkel sama lawan jenis. Obatnya satu, nggak boleh jengkel sama lawan jenis. Kedua, cari celana dalam lawan jenis. Kalau dia punya suami ya suaminya. Kalau dia nggak punya, cari. Nanti digosokin di bagian kistanya. Nanti ngecil. Atau kalau dia punya suami, ML hampir setiap hari. Nanti kan bunting. Nanti pada saat lahir keluar bareng semuanya. Gitu.
Hah? Hah? Gak punya suami? Sudah punya suami. Udah ada suaminya, Ya udah pakai cara dalam suaminya aja digosok. tapi dia nggak percaya Pak. Oh, nggak percaya? Saya, iya. Ya udah nggak usah diobatin, nggak Terus saya percaya. bilang, kasihan Pak sih. Ya tapi gimana nggak percaya? Kalau dari jauh gitu, saya kan di sini, dia di Padang. Gimana tuh Pak Haji? Jarak jauh, gimana ya? Ya udah kisahnya ibu aja digosok pakai cara dalam laki-laki ibu. Ada gak suaminya? Ada. Ya udah ibu gosok cara dalamnya. Kalau nanti dia keluar api, dia sembuh. Ada Pak Haji. Makasih banyak ya Pak Ya. Haji. Assalamualaikum warahmatullahi Kasih man, uang bibit man. Kasih uang bibit. Buat nyentongin kayak Haji Marco, cair miliaran. Yuk. Assalamualaikum Pak Haji, nama saya Kusnadi asal Bogor. Mau nanya ke Pak Ustadz, kan kita sering sholat tahajud Pak Ustadz. Kan itu harus tidur dulu, itu bagaimana sholat tahajud kita? Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Bapak kalau mau tidur biar nanti nggak kebablasan, pas tidur alat kelamin bapak dikaretin pakai karet gelang. Bapak tahu gak karet gelang? Siap tahu. Nah, jadi alat kelamin bapak kulitnya tuh dikuncupin ke atas. Alat kelamin bapak dikuncupin, ditarik ke atas, Ya. tuh dikaretin. Nanti bapak pasang lilin, nyalain lilinnya. Iya. Ya baik Pak, itu ada dua pendapat ulama ya Pak ya. Ada yang kita harus tidur dulu, ada yang memang nggak tidur juga nggak apa-apa. Ada tergantung Bapak aja Pak ya. Mau tidur dulu juga boleh, mau nggak juga nggak apa-apa. Karena ada dua pendapat ulama. Jadi tidak menyalahkan semua ya Pak ya. Bapak yakin pakai yang mana? Yang tidur dulu bagus, yang nggak tidur pun bagus. Yang nggak bagus, yang nggak bertahajud ya Pak ya. Yang nggak bagus yang nggak tahajud kata Pak Kiai. Kasih man, uang bibit man. Yo, Assalamualaikum Pak Haji. ya. Pak Ustadz saya mau nanya, kalau kita puasa apa itu puasa Daud itu kalau hari Jumat haram tak Pak Haji? Ibu tergantung mulainya. Jadi Daud kan sehari puasa ya, Iya. sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Itu ya enggak haram Bu. Ibu enggak diharamkan. Jadi Ibu sudah berapa lama puasa Daudnya? Saya sudah 1 bulan ini. 1 bulan. Ada gurunya Ibu yang mengajarkan. Enggak. Jangan stres nanti ibunya. Dulu 2 tahun Pak Haji, Pak Ustadz. Kecuali memang ada gurunya yang mengajarkan. Seperti Pak Haji, kerjaan ini ada beliau ada gurunya. Jadi kalau kita tanpa guru itu setan gurunya. Puasa Daud itu dianjurkan. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Tapi harus ada gurunya Bu. Apa tujuan kita? Nanti Tujuannya itu kan saya kan udah 4 kali ini di sini RDAY ya apa bangun malam gitu baca Quran sama saya ikutin apa puasa Daud. Dulu 2 tahun saya puasa Daud ya alhamdulillah Pak. Saya jalan. jadi gini Bu, Ibu kan menjalankan ilmu RDAY. Iya. Itu udah cukup sebetulnya Bu. Ibu bangun malam ya, terus mandi, Iya. lalu tahajud, baca Quran ya. Lalu sholat taubat habis maghrib itu sudah itu ilmu para wali Bu. Di situ artinya ibu mengamalkan ilmu RDAY ada gurunya. Kecuali ibu misalkan ketemu seorang kiai, ibu nih saya ijazah puasa Daud, harus jelas kiai dan sanadnya kemana itu Bu. Itu memang puasa Daud memang ada sehari puasa. Ibu Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis enggak, Jumat puasa, Sabtu itu puasa Daud namanya. Ya. Ya udah, makasih Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong. Kasih man, uang bibit man. Biar dia semangat puasa Daudnya. Usahain Mbak Ibu kalau puasa Daud, perutnya harus bunyi ya Bu. Dut, dut, dut. Yo, satu lagi pertanyaannya, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Bagi saya Toto Suparman dari Grogol Utara, Bayer Alma, Jakarta Selatan. Nah, ini saya mau tanya bagi saya jadi perantara jual beli tanah.
punya Haji Abdul Razak Almarhum dan dibeli oleh PT Surya Milenia Graha. Tanah tersebut udah dikasih DP 500 juta, tapi dari mulai COVID sampai sekarang nih nggak dilunas-lunasin. Kalau kita tanya katanya PT-nya belum ada duit. Bagaimana caranya supaya ini cepat diselesaikan, dilunasin Baji? Gampang bos, kenapa nggak dilunas-lunasin? Karena Bapak sebagai mediatornya berharap. Lu nggak boleh berharap bos. Jalanin, syukurin, nikmatin. Ini tamu-tamu nggak berharap dapat uang bibit dari gue. Coba, yang berharap malah nggak dapat. Pak Haji, saya mau nanya, mana mic-nya nggak ada, jadi nggak kebagian. yang nggak berharap malah dapat uang bibit. Lu tuh berharap bos, nggak boleh. Jadi kita serahin aja gitu Pak Haji. Iya, kalau di RDAE namanya legowo, terima. Emang belum dia bayar, pasti udah seizin Allah. Kenapa diundur-undur? Haji Marco bos, ijab mau jual tanah. Dari 2014 datang ke RDAY, yang laku malah penggilingan padinya yang udah 17 tahun, betul? 17 tahun penggilingan padinya yang laku hampir 2 miliar. Ini tanahnya nggak laku-laku. Coba kalau kemarin laku 2014, paling nilainya cuma 60 miliar. Nah sekarang laku 460 miliar. Nah lu juga begitu, nggak boleh berharap. Jalanin aja, syukurin saja, nikmatin saja. Bisa? Iya. Oke, kasih uang bibit man. Terima kasih. Haji. Sampai ketemu lagi besok di kolam renang. Buat bapak dan ibu yang besok mau berenang tapi nggak punya kendaraan, berangkat dari RDAY gratis. Ibu dan bapak kita naikin odong-odong. Saya mau bapak dan ibu ijab di kolam renang kayak Haji Marco. Haji Marco hajatnya luar biasa terkabul. Jadi kita bagi tugas. Ibu-ibu jagain anak yatim, bapak-bapak jagain ibu yatim. Ibu-ibu gendong anak yatim, bapak-bapak bopong ibu. Oke? Kita sekarang persiapan sholat tahajud di bawah, nggak ada salaman, boleh langsung keluar ke bawah. Sampai ketemu lagi Kamis malam Jumat. Sampai ketemu lagi hari Minggu di kolam renang. Makan gratis, berenang gratis, ijab kabul gratis. Bapak dan ibu harus hadir. Bapak terutama jadi pelampung ibu yatim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.